Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Chandra, NIM 190864. Baiklah, saya dari Fakultas Keilmuan Olahraga, Prodi Pendidikan Jasmani dan Rekreasi, Fakultas Jurusan Pendidikan Olahraga. Baiklah, kali ini saya akan membahas sedikit tentang supervisi pendidikan, yang mana ini dalam mata kuliah administrasi pendidikan. Yang pertama saya akan bahas yaitu pengertian dari supervisi pendidikan, yang mana supervisi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, yaitu to supervisi atau mengawasi. Supervisi ini adalah suatu aktivitas pimpinan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Supervisi ini segala bantuan dari para pemimpin sekolah yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya dalam mencapai sebuah tujuan pendidikan dalam bentuk dorongan, bimbingan, dan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecepatan dalam untuk para guru. Supervisi ini merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan teknis edukatif di sekolah, bahkan sekedar pengawasan fisik terhadap fisik material. Supervisi ini merupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik yang berupa proses belajar mengajar, pengawasan terhadap guru dalam aktif dalam mengajar, yang selanjutnya pengawasan terhadap situasi yang menyebabkannya. Aktivitas yang dilakukan dengan mengidentifikasi kelemahan pembelajaran untuk diperbaiki, apa yang menjadi penyebabnya, dan mengapa guru ini tidak berhasil. Fungsi dari pengawasan atau supervisi dalam pendidikan bukan hanyalah sekedar kontrol, bahkan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau program yang telah digariskan. Tetapi lebih dari itu, karena supervisi dalam pendidikan ini mengandung pengertian yang luas. Kegiatan supervisi ini mencakup penentuan kondisi-kondisi atau syarat personel maupun material yang diperlukan terciptanya situasi belajar mengajar yang efektif, dan usaha memenuhi syarat itu. Supervisi ini mengandung pengertian yang lebih demokratis dalam pelaksanaannya. Supervisi bukan hanya mengawasi apakah para pegawai tersebut menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan instruksi atau ketentuan-ketentuan yang telah digariskan, tetapi juga berusaha bersama guru-guru bagaimana cara memperbaiki proses belajar mengajar. Jadi dalam kegiatan tersebut, supervisi ini guru-guru tidak dianggap sebagai pelaksana pasif, melainkan diperlukan sebagai partner bekerja yang memiliki ide-ide, pendapat, dan pengalaman-pengalaman yang perlu didengar dan dihargai serta diikut sertakan di dalam sebuah usaha perbaikan pendidikan.
Di sini ada beberapa macam supervisi pendidikan, pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan atau peningkatan mutu pendidikan. Yang pertama itu sistematis, yang mana artinya dilaksanakan secara teratur, berencana dan secara kontinu. Yang kedua itu objek, yang mana artinya ada data yang dapat berdasarkan observasi nyata, bukan berdasarkan tafsiran pribadi. Yang ketiga itu menggunakan alat pencatat yang dapat memberikan informasi sebagai umpan balik. Untuk mengadakan umpan balik penilaian, selanjutnya itu prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Nah, di sini ada beberapa saya akan jelaskan tentang prinsip-prinsip ini. Yang pertama itu prinsip ilmiah, yang mana prinsip ilmiah ini mengandung beberapa ciri. Yang pertama, kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang kedua, untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data seperti angket, observasi, percakapan pribadi, dan seterusnya. Yang ketiga, setiap kegiatan supervisi ini dilaksanakan secara sistematis terencana. Nah, prinsip yang kedua itu prinsip demokratis. Prinsip demokratis ini diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan, sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya, sehingga berjalan dengan lancar. Nah, prinsip demokratis ini mengandung makna yang menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bahkan berdasarkan atasan dan bawahan. Yang ketiga itu prinsip kerjasama, mengembangkan usaha bersama, atau menurut istilah supervisi ini sharing of idea, sharing of experience, memberi support, menorong, menstimulasi guru sehingga mereka tumbuh bersama. Yang ketiga, yang keempat itu prinsip konstruksi dan kreatif. Nah, prinsip konstruktif dan kreatif ini merupakan guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisi ini mampu menciptakan suasana yang kerja menyenangkan, bahkan melalui cara-cara yang menakutkan. Nah, di prinsip konstruktif dan kreatif ini ada beberapa tahap. Yang pertama, untuk menjalankan tindakan supervisi sebaik-baiknya, kepala sekolah hendaklah memperhatikan beberapa macam. Yang pertama itu supervisi hendaknya bersifat konstruktif dan kreatif, yaitu pada yang dibimbing dan diawasi harus dapat menimbulkan dorongan untuk bekerja. Yang kedua, supervisi harus didasarkan atas keadaan dan kenyataan yang sebenarnya atau realistis mudah dilaksanakan. Yang ketiga, supervisi ini harus sederhana dan informal dalam melaksanakannya. Keempat, supervisi ini harus dapat memberikan perasaan aman kepada guru-guru dan pegawai sekolah yang disupervisi.
kelima itu supervisi ini harus didasarkan atas hubungan profesional, bukan atas dasar hubungan pribadi. Yang keenam itu supervisi ini harus selalu memperhitungkan kesanggupan, sikap, dan mungkin prasangka guru dan pegawai. Materi selanjutnya itu tentang tujuan supervisi pendidikan ini. Nah, tujuan dari supervisi pendidikan ini memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas, yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Tujuan supervisi ini memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa, bukan saja memperbaiki kemampuan mengajar, tapi juga mengembangkan potensi kualitas guru. Yang selanjutnya saya akan bahas tentang fungsi dari supervisi pendidikan. Nah, fungsi supervisi pendidikan ini ada pada perbaikan dengan meningkatkan situasi belajar mengajar. Nah, di sini ada beberapa prinsip fungsi supervisi ini terbagi ada beberapa macam. Yang pertama itu mengkoordinasi semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkapkan kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru-guru. Yang keempat, menstimulasi usaha yang kreatif. Yang kelima, memberi fasilitas dan penilaian yang terus menerus. Nah, dari beberapa fungsi yang saya sebutkan tadi itu, maka fungsi supervisi ini ada beberapa macam juga dari menurut para ahli. Yang pertama itu dari penelitian, yang mana penelitian ini harus dapat mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Yang kedua, penilaian. Penilaian ini untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan. Yang ketiga itu perbaikan, yang mana perbaikan ini sebagai usaha untuk mendorong guru baik secara perseorangan maupun kelompok agar mereka mau melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugas mereka. Yang selanjutnya itu saya akan bahas tentang peran supervisi pendidikan. Nah, di sini ada beberapa peran. Yang pertama, saya akan sebutkan koordinator, yang mana koordinator ini merupakan mengkoordinasi program belajar mengajar, tugas anggota staf, berbagai kegiatan berbeda di antara guru. Yang kedua, konsultan. Konsultan ini dapat memberikan bantuan bersama mengkonsultasikan masalah yang dialami guru baik secara individu maupun kelompok. Yang ketiga, pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok ini memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulum atau pembelajaran dan kebutuhan profesional guru-guru secara bersama. Yang selanjutnya, evaluator. Evaluator ini membantu guru dalam menilai hasil dan proses belajar mengajar.
Nah, dari hubungan peran supervisor dalam kegiatan supervisi ini, di sini saya akan sebutkan beberapa pendapat ahli. Yang pertama, supervisor sebagai peneliti, yang mana meneliti bagaimana keadaan situasi pendidikan yang sebenarnya. Yang kedua itu supervisor sebagai penilai, yaitu menilai bagaimana keadaan suatu situasi pendidikan. Yang ketiga itu supervisor sebagai pemerbaik, itu mengadakan perbaikan terhadap situasi. Yang keempat, supervisor pengembang, yang mana mengembangkan atau meningkatkan. Selanjutnya saya akan bahas tentang supervisi akademik.